Nah, mungkin selanjutnya kita bisa lakukan simulasi untuk kasus-kasus dekompresi. Mungkin yang kita ambil contoh kasus dekompresi tipe 1, kemudian kita lanjutkan juga dengan NWO, nitrogen washout. Para pekerja selam ataupun penyelam yang mengalami dekompresi, baik tipe 1 ataupun tipe 2, biasanya kalau di RSUD masuknya lewat UGD. Kemudian di UGD dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang sudah terlatih, hiperbarik. Kemudian di anamnesa, dari anamnesa kita akan dapatkan riwayat penyelaman dan profil dari penyelaman itu kita akan tahu. Ya. Berapa lama dia bottom time-nya, berapa lama surface intervalnya, penyelaman kedua, ketiga, dan seterusnya berapa lama kita akan lihat profil penyelamannya. Dari situ kita sudah bisa memperkirakan kemungkinan terjadinya penyakit akibat penyelaman, baik itu tipe 1 ataupun tipe 2. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya biasa pemeriksaan standar jantung, paru, dan kekuatan otot ya. Umumnya yang membedakan antara DCS tipe 1 dan tipe 2 adalah kekuatan ototnya. Bedanya kalau penyelam yang mengalami DCS tipe 1 yang dominan adalah nyeri daripada sendi-sendi, baik sendi bahu, sendi lutut, dan tulang-tulang panjang. Kekuatan ototnya cukup bagus ya. Kalau DCS tipe 2 kekuatan ototnya sudah jauh berkurang ya. Jadi umumnya kalau gangguannya di daerah lumbal maka akan terjadi paraplegi atau paraparesis ya. Kekuatan ototnya berkurang, tetapi kekuatan tangannya akan cukup bagus. Nah, ini adalah membedakan antara tipe 1 dan tipe 2. Setelah itu kita sudah memastikan diagnosanya, seandainya korbannya adalah tipe 1, maka yang dominan adalah nyeri sendi dan tulang panjang. Kemudian setelah pemeriksaan fisik selesai dilakukan, maka dilakukan pemeriksaan toraks foto. Ya. Jadi pasiennya di ronsen, toraks foto, setelah hasilnya keluar, kita periksa toraks fotonya, kalau oke, baru pasiennya dibawa masuk ke ruang hyperbaric chamber. Umumnya kalau pasien DCS tipe 1, pasiennya masih bisa jalan sendiri. Ya. Kecuali kalau DCS tipe 2 yang mengalami paraplegi, pasiennya harus ditandu atau bukan masukkan ke stretcher. Ya. Kalau DCS tipe 1 bisa jalan sendiri, dia akan bisa masuk ke ruang hiperbarik sendiri. Nah, sebelum masuk ke ruang hiperbarik, tentunya kita lakukan pengamanan. Ya. Kalau perlu kita berikan pakaian khusus tadi yang tidak ada kantongnya, sehingga pasien tidak boleh membawa korek api atau remote control ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Jam tangan yang logam kita lepas semuanya. Setelah aman baru kita masukkan ke dalam ruang hyperbaric chamber ya. Nah, di dalam ruang hyperbaric chamber kalau tipe DCS tipe 1 ini kita berikan terapi tabel 5. Tabel 5 kedalamannya sekitar 60 feet seawater kemudian turun menjadi 30 feet seawater. Total penyelaman kering di dalam hyperbaric chamber sekitar 135 menit ya untuk tabel 5. Di dalam chamber pasiennya nanti akan diberikan masker yang namanya BIPS tadi, BIP system ya atau built-in breathing system. Masker seperti ini memang direkomendasi untuk penggunaan di ruang hyperbaric chamber ya. Lebih nyaman untuk penyelam. Nah, di dalam chamber ini pasien akan mendapat pendampingan dari seorang tender ya. Tender ini adalah biasanya perawat yang sudah terlatih untuk hyperbaric chamber ya. Pelatih operator hyperbaric chamber. Dia sudah terlatih, dia akan mendampingi pasien selama di dalam hyperbaric chamber. Nah, di dalam hyperbaric chamber dia akan mendapatkan instruksi-instruksi dari tender dalam. Selain itu ada tender luar yang sebagai operator dari luar. Bisa dilakukan komunikasi lewat daripada alat komunikasi hyperbaric chamber tadi, pakai AMCOM ya, dilakukan komunikasi. Nah, setelah mengalami sesi terapi tadi, setelah kira kurang lebih 135 menit untuk tabel 5, setelah selesai maka pasien dapat keluar kembali melalui emergency lock.
Untuk penyelam-penyelaman yang sudah melakukan prosedur dengan benar, tetap dianjurkan sebaiknya setelah menyelam melakukan nitrogen washout atau NWO. Ya. Jadi sebelum melakukan NWO, umumnya penyelam diperiksa dulu oleh dokter yang sudah terlatih hiperbarik, dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian juga dilakukan toraks foto. Ya. Setelah toraks foto oke, tidak ada gangguan, baru bisa dilanjutkan penyelam masuk ke ruang hiperbarik chamber. Dan penyelam yang masuk NWO umumnya diberikan pakaian khusus. Ya. Pakaian khusus ini adalah mirip seperti pakaian petugas UGD, ya. Tidak ada sakunya. Jadi penyelam yang masuk tidak boleh membawa bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti remote control, apalagi korek api, rokok, kemudian juga bahan-bahan logam seperti jam tangan yang ada logam, sebaiknya dilepas saja, ya, supaya tidak akan terjadi percikan api di dalam ruang hiperbarik chamber. Jadi pakaian ini adalah sifatnya untuk mencegah terjadinya kebakaran di ruang hiperbarik chamber.